Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya cek layar dulu. Oke. Apakah PPT saya ini bisa dilihat, nak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Saya tolong dibaca judulnya apa ini? Lingkungan dan pelestariannya. Oke, jadi itu yang mau kita bahas. Nah, sekarang karena itu yang mau kita bahas, saya tampilkan film dulu ya. Bisa dilihat ini? Bisa. Oke, saya klik. Nah, ada ikan kecil, nah, ya, dimakan ikan besar, dimakan beruang. Nah, itu animasi ya. Nah, jadi ikan makan tumbuhan, ikan kecil ini dimakan ikan besar, dimakan beruang. Nah, ini semuanya ini supaya bisa hidup harus balance. Balance itu imbang. Maksudnya apa? Jumlah tumbuhan itu cukup dimakan oleh ikan. Sebentar ya, ada yang masuk itu. Oke, nah, ada yang masuk lagi. Oke. Nah, saya ulang ya. Masih bisa dilihat filmnya ini? Bisa. Oke, saya ulang ya. Nah, ikan kecil makan tumbuhan, ikan kecil dimakan ikan besar dimakan beruang. Nah, itu mereka semua bisa hidup. Ini harus balance 4 ini. Tumbuhan cukup untuk ikan kecil cukup untuk ikan besar cukup untuk beruang. Nah, ini namanya keadaan seimbang. Jika tidak seimbang, ada yang naik, ada yang turun, seperti grafik ini, maka ini nanti akan berubah. Nah, jadi yang ada grafiknya itu ya, naik turun. Coba saya ulang. Nah, ikan kecil makan rumput, ikan kecil dimakan ikan besar dimakan beruang. Nah, mereka ini supaya semua hidup jumlahnya harus seimbang. Nah, grafiknya beginilah. Ini misalkan menurun. Nah, gitu. Ini misalkan naik, ini naik. Nah, ini nanti tatanan itu amburadul. Itu nanti disebut ekosistem yang tidak seimbang. Oke. Oke, jadi kita mau bicarakan lingkungan dan pelestariannya. Keseimbangan lingkungan tadi animasinya menunjukkan keadaan yang proporsional dan stabil antara komponen. Apa tadi? Antara rumput di laut, antara ikan kecil, ikan besar, beruang, itu proporsinya imbang. Itu namanya keseimbangan lingkungan. Jika perubahan jumlah itu terjadi, maka merusak seluruhnya. Saya gunakan contoh lain ya. Nah, ini hutan. Hutan ini seimbang jika kebutuhannya tercukupi semua. Misalnya, ini tumbuhannya tumbuh kalau airnya ada, mataharinya ada. Di sini ada burung, burungnya akan berkembang jika tumbuhan ini menghasilkan buah, menghasilkan biji, menghasilkan madu. Itu namanya keadaan seimbang. Oke? Halo? Bisa dilihat nak gambarnya ini sekarang? Bisa, oke. Silakan siapa boleh jawab ya. Supaya bagus prosedurnya. Oh, mohon maaf, saya lihat dulu. Kan saya rekod.
rekodnya ini jalan apa enggak? Oh, jalan, oke. Jadi kita terekam ya kita ini ya. Biasanya habis pelajaran saya kirimkan ke kalian itu di YouTube-nya itu ya. Oke. Silakan nanti yang mau jawab pertanyaan saya bilang, Pak, saya mau jawab nama saya ini gitu supaya bagus. Oke, pertanyaannya begini nak. Di padang rumput ini ada komponen rumput, cahaya, kemudian ada pemakan rumput misalnya zebra, wildebeest, kemudian pemakan zebra makan wildebeest ini singa. Nah itu hidup di sini normal. Bentar dulu ya, ada teman yang masuk. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi jika pada suatu hari ada kejadian yang tahun dulu tidak terjadi? Apa kejadiannya? 1 minggu biasanya hujan, kemudian ini nggak hujan. Artinya hujan di sini berkurang dibanding tahun yang lalu. Saya ulang. Jadi ini ekosistemnya pertamanya normal. Ada rumput, ada ini, itu gitu. Kemudian suatu saat pada tahun tertentu terjadi apa? Penurunan hujan. Seharusnya hujan itu tiap hari turun, itu telat 10 hari nggak hujan sama sekali. Artinya hujannya berkurang dibanding tahun yang lalu. Pertanyaannya, apa yang terjadi nak? Silakan kalau ada yang mau jawab. Saya Pak, saya. Oke, siapa namamu? Abdul Mujib Pak. Abdul Mujib. Ini begini ya, yang lainnya didengarkan. Setiap yang bertanya, saya sekarang pegang absen itu saya catat karena untuk ada nilai partisipasi, keaktifan gitu ya. Abdul Mujib ya. Silakan. Ya. Dijawab. Itu Pak, lingkungannya tidak seimbang, rumputnya tidak tumbuh, tidak ada. Halo, gimana jawabannya? Halo? Lingkungannya Pak, nggak seimbang. Yang terjadi dulu, yang terjadi. Airnya kan. Yang pertama terjadi apa? Apa? Rumputnya. Rumput. Betul jawabannya ya. Betul jawabannya. Jadi urutan pertama yang terganggu itu rumput dulu ya. Jadi jumlah rumput kalau hujannya kurang, jumlah rumput menurun tetap apa naik, Cip? Menurun, Pak. Menurun. Nanti akibat berikutnya urut ya. Kalau jumlah rumputnya turun, berakibat pada apa nanti, Cip? Hewannya juga menurun, Pak. Nah, hewan yang apa? Hewan yang mana yang turun duluan? Yang makan rumput. Nah, begitu. Jarang, Pak. Nah, begitu. Jadi urut nanti ya. Akhirnya ya rusak semua, begitu nanti. Itu. Sekarang pertanyaan yang kedua. Jangan Mujib yang jawab, yang lain ya. Pertanyaannya begini. Orang membunuh singa ini. Diambil kulitnya macam-macam sehingga singa di sini normalnya misalnya 900, dibunuh, diburu tinggal 300 katakanlah begitu. Apa yang terjadi di sini? Halo, silakan. Selain Mujib loh ya, karena Mujib sudah dapat kredit poin dari saya. Halo. Saya Pak. Yuk, siapa namanya? Muhammad Abdullah. Abdullah Iksan ya. Oke. Gimana kalau singanya diburu orang? Zebranya banyak, Pak. Zebranya banyak. Nah, karena nggak ada yang makan. Selanjutnya kalau zebranya banyak, wildebeest banyak, apa yang terjadi? Rumputnya lebih sedikit. Nah, rumputnya nggak cukup. Pada akhirnya kan rusak semua. Begitulah. Jadi kalian paham sudah, itu adalah keseimbangan lingkungan. Oke, saya teruskan sekarang. Saya minta Karela. Halo Karela. Ya, Pak. Oke, tolong dibaca ini walaupun misalnya jangan merasa nggak bisa Pak dibaca ini walaupun bahasa Inggris. Coba
Halo Karela? Halo Karela? Terus Pak. Ya, tolong dibaca yang keras. Pak. Halo? Halo Karela? Oh, nggak apa-apa, ada gangguan teknis Karela. Pak. Saya pindah karena Karela kelihatan gangguan teknis, nggak jadi masalah, mohon maaf. Saya pindah ke Laila Zakia. Halo Laila Zakia. Iya Pak. Oke, tolong dibaca yang keras nak. Ini Laila Zakia. Halo. Dari yang power ya Pak. Ya ini dibaca mulai dari MOS ini. Ayo. Most species can be taken to form major Ayo. habitat destruction, introduce species overexploitative. Apa itu Pak? Gak apa-apa sudah, gak jadi masalah. Ayo teruskan. Disruption of interaction network. Oke, perhatikan. Gak usah malu ya belajar ya. Nanti minta ke guru bahasa Inggris supaya dilatih. Oke, dengarkan semuanya ya. Dengarkan semuanya. Walaupun saya juga belum tentu bagus, tapi harus memberi contoh. Oke, suara saya bisa didengar nak? Halo? Bisa. Oke, saya baca ya. Saya baca pelan-pelan. Most species loose can be traced to 4 major traits. Terjemahnya, kebanyakan spesies loose hilang. Jadi spesies di bumi ini hilang. Ditrace karena ditekan. To 4 major traits, 4 penyebab utama. Jadi apa? Jadi nanti makhluk hidup yang saya ceritakan dari sini ini bisa hilang, punah, itu karena 4 faktor. 1. Habitat destruction. Kerusakan habitat. Jadi kalau misalnya di sini ini habitatnya rusak, maka masih ini yang menempati ini hilang nanti. Contohnya hutan dirusak, maka gajahnya akan berkeliaran ke kampung-kampung kan begitu. Yang kedua, number 2, introduce species. Masuknya spesies. Apa maksudnya? Jadi kalau di sini ya, di lingkungan ini sudah normal, orang ngusung makhluk hidup baru ke sini. Misalnya bawa ular piton yang banyak ke sini lah, jadi nggak imbang nanti. Itu namanya memasukkan makhluk hidup ke tempat yang baru. Itu introduce species. Number 3, over exploitation. Apa exploitation itu? Eksploitasi itu memanfaatkan. Over, berlebihan. Jadi misalnya orang membunuh ini dipakai untuk daging, dimakan berlebih-lebih. Misalnya seharusnya kalau dia melahirkan 100, kita ambil 10, kita ambil 150 lah. Itu namanya over exploitation. Berikutnya dia nomor terakhir, disruption of interaction network. Disruption of interaction network. Apa? Kerusakan hubungan interaksi. Jadi di sini ya, ini ada hubungan interaksi ya. Antara apa? Rumput dengan ini dengan ini. Oh, ini bersaing nanti memperebutkan rumput itu. Oh, ini nanti jadi predator, ini yang dimakan. Nah, hubungan ini dirusak. Contoh hubungan yang rusak, jumlah wildebeest lebih banyak, maka persaingan menjadi tidak seimbang untuk memperebutkan rumput. Itu namanya
hubungannya yang dirusak. Oke, ada yang masuk itu kelihatannya ya, coba. Oh, nggak ada, oke. Oke, jadi itulah 4 hal yang menyebabkan kepunahan makhluk hidup, gitu ya. Jadi kepunahan makhluk hidup itu disebabkan oleh 4 hal. Apa? Kerusakan habitat, masuknya makhluk hidup baru ke dalam lingkungan, eksploitasi besar-besaran, contohnya kalau manusia menebang hutan, mengambil ikan pakai petasan, nah itu merusak atau menghilangkan makhluk hidup. Nah, kalau makhluk hidup hilang, satu grup hilang, maka akan merubah yang namanya keseimbangan. Oke? Sampai di sini ada yang bertanya, nah? Halo? 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 Suara saya didengar apa enggak? Ya, dengar. Oke, ada yang tanya apa enggak? Enggak. Jadi jangan diam ya, jangan diam. Kalau saya bilang ada yang bertanya, kalau nggak ada Pak, gitu. Jangan diam. Kalau kamu diam kan sepertinya saya nggak ada temannya kan, gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, supaya kamu dapat poin-poin, perhatikan dari slide tadi ya. Dari slide pertama film, slide 1, kemudian slide 2. Terus slide 3, slide 4. Apa kesimpulannya dari satu film, kemudian slide 4 tadi? Kesimpulannya 1, bahwa alam ini aslinya sama Allah dibikin seimbang. Itu alam yang normal. Apa seimbang itu? Jumlahnya mencukupi untuk kehidupan. Jadi kalau rumput dimakan sapi, rumputnya cukup. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, sapinya cukup, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Nah, itu dibikin seimbang semua sama Allah, itu awalnya. Jadi cukup untuk itu. Gitu. Kemudian keseimbangan itu bisa terganggu. Salah satu pengganggunya apabila makhluk hidup itu punah. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, ada 4 penyebab kepunahan makhluk hidup. Jadi kalau misalnya tupai, dulu itu banyak tupai, sekarang kurang. Kenapa kok punah ini? Atau yang ekstrim sudah, kalau memang benar dulu itu ada dinosaurus, kemudian kok habis dinosaurus, maka penyebabnya yang 4 ini, gitu ya. Nah, kalau makhluk hidup itu ada yang habis, maka bukan dia saja, nanti yang hancur, yang lainnya ikut berubah. Itu namanya mengubah keseimbangan. Oke, saya lanjutkan. Nah, halo? Halo? Iya, Pak. Oke, ini gambar apa, nak? Apa ini? Apa ini? Enggak, ini apa? Ini loh, apa ini? Apa? Diagram. Yang betul bukan diagram ya, nak ya. Apa? Grafik. Apa ini? Grafik, bukan diagram ya, grafik gitu. Sesuai dengan judulnya. Yang pertama ini grafiknya apa, nak? Pertumbuhan penduduk digambarkan oleh grafik begini, pertumbuhan penduduk di bumi. Yang kedua ini grafiknya apa, nak? Pertumbuhan penduduk. Nah, begitu. Jadi nanti grafik itu ada namanya grafik eksponensial. Apa? Apabila tambah terus, nggak ada batas-batasnya. Seret gitu. Jadi asalnya 500 jadi 1000, jadi 1500, jadi 2000, terus nggak berkurang, tambah terus. Maka itu grafiknya naik terus gini. Itu namanya eksponensial. Nah, kemudian yang bawah ini mula-mula bertambah 1000, kemudian 100, mohon maaf, jadi 200, jadi 300. Ketika jadi 400 sudah nggak nambah, stagnan, tetap 400. Nah, yang begini ini
pertumbuhan ini ada perhentiannya, itu namanya grafiknya disebut sigmoid. Oke, saya tanya, kalau ada orang tanya, apakah yang disebut dengan pertambahan eksponensial? Jawabannya mana? Halo? Siapa yang mau jawab? Silakan. Dikasih reward, nama sampaikan. Saya nama ini mau jawab gitu. Halo? Apakah arti pertambahan eksponensial? Gak sulit kan, bisa dilihat ini. Halo? Siapa yang mau jawab? Saya Pak Dewi Putri. Dewi Putri. Apa Dewi Putri? Halo? Eksponensial? Apa eksponensial, Dewi Putri? Pertumbuhan penduduk bumi dari tahun ke tahun. Oh, pertumbuhan. Kalau misalnya apa begini ya maksudnya ya. Jadi ini memang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu kebetulan bukan sigmoid tapi eksponensial. Apa artinya eksponensial? Itu gambar ini nak, eksponensial itu. Yang begini seret ini sigmoid. Jadi yang ini ada angka-angkanya seret, ini gambar begini terus eksponensial. Terus kalau ini seret plek ini sigmoid. Apa kalau gitu eksponensial? Halo? Halo, Dewi Putri, jawabannya diralat. Halo? Kalau pertumbuhan eksponensial, pertumbuhannya langsung menjadi banyak. Nah. Kalau sigmoid jadi seimbang. Nah, jadi kalau itu yang betul ya, eksponensial itu tambah terus, nggak berhenti. Kalau sigmoid itu berhenti. Sehingga katanya Dewi tadi sudah mendahului. Jadi ini nanti menjadi seimbang. Jadi Dewi tadi itu mendahului saya sudah, Pak Agus itu lebih pintar itu. Padahal itu yang mau saya tanyakan. Jadi di dunia ini kalau hewan, tumbuhan itu pertumbuhannya sigmoid itu nanti imbang. Kalau pertumbuhannya ini eksponensial tambah terus menerus ini berbahaya. Jadi contohnya ini kita terapkan ya, kita terapkan di sini. Ya. Kalau singa ini tambah terus menerus nggak ada batasnya, itu apa bahayanya? Zebra semakin sedikit. Nah ini akan habis kan gitu. Jadi singa ini nggak boleh tambah terus menerus. Caranya Pak, lah kan ada yang mati kan gitu. Ada yang lahir, ada yang mati, sehingga jumlahnya di sini stagnan. Misalnya 100 ya 100 saja. Lahir 10, mati 10 kan gitu. Jangan sampai lahir 10, mati 20, menurun nanti. Kalau menurun juga jelek. Atau lahir 20 nggak ada yang mati, naik terus. Nah, kalau naik terus itu namanya eksponensial. Jadi yang merusak keseimbangan itu pertumbuhan yang mana nak? Halo? Yang sigmoid, yang eksponensial. Oke. Nah, saya senang ini ya pelajaran seperti ini bisa itu. Nah, perhatikan. Jadi pertumbuhan manusia itu eksponensial. Apa akibatnya? Kita lihat di gambar ini. Gambar apa nak itu? Halo? Halo? Ini nggak pakai reward kan, bukan persoalan. Orang Pak. Jadi ini jumlah orang banyak. Terus ini akibat kalau jumlah orang banyak. Rumahnya itu karu-karuan begini ya. Akhirnya orang bikin rumah naik. Tahu rumah naik? Jadi rumahnya itu tumbuh bukan ke samping tapi ke atas karena nggak ada tanah. Ini nggak usah ke Jakarta. Mulai Sidoarjo situ aja sudah ada hunian seperti ini ya. Ini dihuni banyak, ini bertingkat-tingkat seperti ini saking nggak cukupnya. Nah, inilah contoh pertumbuhan eksponensial manusia. Nah, sekarang saya tanya, kalau seperti ini situasinya, kemudian ada hujan. Nah, ada hujan. Penampung airnya ada apa tidak, nak?
Halo? Tidak, Pak. Tidak ada, karena nggak ada tanah kosong ya. Kalau nggak ada tanah kosong, maka apa? Banjir gitu. Ini contoh saja, oke? Saya teruskan. Nah, jadi ini akibat eksponensial growth, pertumbuhan manusia yang eksponensial. Wah, macam-macam ini. Coba kita lihat akibat berikutnya ya. Nah ini gambar yang kanan. Yang kanan ini. Ini gambar apa, Nak? Halo? Hutan, Pak. Hutan. Diapakan ini hutannya? Ditebang. Orang karena di sawah nggak cukup mencari nafkah, pergi ke hutan. Apa saja dimakan ini ya. Apa? Pohonnya ditebang, dijual. Di dalam sini ada batu bara, dikeduk kan begitu. Ini karena jumlah orang banyak, maka eksploitasi besar-besaran. Nah ini ya. Kalau yang samping ini memang kerusakan alam, tapi nggak parah ini, bagus saja. Apa? Gambar apa ini, Nak? Yang kiri ini? Gunung meletus. Gunung meletus. Sehingga nanti kita punya kesimpulan bahwa keseimbangan lingkungan itu kalau dipokokkan penyebabnya dua. Satu, faktor apa yang kiri ini? Faktor alam. Dua, faktor manusia. Itulah yang menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan. Kamu boleh meramal, kira-kira yang paling merusak, yang daya rusaknya hebat, yang merubah situasi itu, alamnya apa manusianya? Manusianya. Jadi kamu sekolah ini harus cerdas ya. Sekolah itu mikir, apalagi jadi siswa saya. Kalau di TV, mohon maaf, saya masih nerima temannya ini. Kalau di TV ya, di TV ada pejabat, entah itu siapa, saya nggak ngurus namanya, ya, pidato apa, bahwa banjir itu karena hujan. Ya kamu harus pinter, pinternya begini, ya mulai dulu banjir itu hujan. Kalau nggak ada banjir ya nggak mungkin, kalau nggak ada hujan ya nggak mungkin ada banjir kan gitu. Tapi kamu harus cerdas apa? Kan tidak setiap hujan itu banjir. Buktinya ada hujan terus nggak banjir kok. Jadi itu ngomongnya pejabat itu salah. Apa? Mau ngeles saja bahwa pekerjaannya nggak benar. Sehingga kalau kita yang ngerti ini, banjir itu memang hujan iya, tapi sebabnya bukan hujan ya. Apa sebabnya, Nak, banjir itu? Ulah manusia sendiri. Iya, misalnya apa misalnya? Buang sampah. Nah, buang sampah. Tempo hari yang di Pulungan itu, kenapa yang di Pulungan itu kebanjiran, yang di timurnya jalan, itu karena sungai di baratnya jalan itu tersumbat bambu. Pering. Jadi pering nyandet di situ, akhirnya sungainya meluber ke timur. Itu yang mengambil nyawa 2 orang dia. Begitu bambunya itu diangkat, ya enggak, memang curahnya dalam kok di Pulungan itu kan gitu. Itu bukti bahwa banjir itu bukan hujannya yang masalah ya. Memang airnya dari hujan, tapi jadi nggak karu-karuan itu karena ulah manusia. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bisa dibaca, nah ini? Halo? Oke, kalau bisa dibaca, nah ini perubahan lingkungan karena bencana alam. Tapi, ada tapinya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang asli bencana alam cuma 3. Yang 3 bisa tidak, bisa iya. Saya ulang. Ini saya tulis bencana alam. Mulai dari gunung meletus sampai tsunami. Dari 6 ini, itu yang asli bencana alam 3. Yang 3 bisa bencana alam, bisa tidak. Ayo, siapa yang mau ditanya?
Pertanyaannya saya simpan duluan, tapi anaknya harus bersedia duluan. Halo, siapa yang mau saya tanya? Halo, Halo Pak, ya Cak. siapa namanya? Muhammad Abdullah Indra Setiana. Rumah kok sudah itu tadi. Mari. Muhammad apa? Mari. Yang sudah jangan ya dibagi rata. Ayo yang lain, ayo. Yang lain. Kasih kesempatan yang lain. Siapa yang mau ditanya? Karena kamu malu-malu, saya nunjuk sudah. Oke, saya nunjuk Resa Edi Gunawan. Halo Resa. Halo Pak. Oke. Nah, ini bisa dilihat Resa ya. Bisa Pak. Oke, sekarang saya tanya Resa. Dari 6 faktor ini, mana yang betul-betul orsinil bencana alam? Banjir. Cari lagi. Tanah longsor. Tanah longsor. Angin Pak. Angin. Oke, mohon maaf ya. Nah, jawaban kamu 3, yang benar 1. Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Belajar itu memang gitu ya. Saya boleh jawab Pak. Siapa itu? Muhammad Hasani. Hasani, oke, Hasani. Semua yang jawab baik salah, baik benar itu saya nilai untuk nilai keaktifan ya, nggak jadi masalah. Saya nggak mencari benar salah dulu. Oke, Hasani, mana nak yang asli? Gunung meletus. Gunung meletus, betul. Banjir. Salah. Tsunami. Tsunami, betul. Kurang 1. Yang sudah disebut temannya tadi apa? Itu Pak, tanah longsor. Loh, salah. Angin Pak. Angin ya. Jadi yang asli sudah dijawab oleh temannya tadi. Yang asli itu gunung meletus. Orang kan nggak bisa merekayasa ya. Angin, tsunami. Kemudian yang bisa alam, bisa karena perbuatan manusia itu banjir. Contohnya banjir. Kalau banjir itu gara-gara sampah yang mampet, itu kan bukan karena alam, karena manusia. Tanah longsor. Bisakah tanah longsor ini perbuatan manusia? Bisa. Bisa. Karena apa, Nak? Penebangan. Penebangan, gitu ya. Penebangan kalian. Ya, penebangan, kebakaran hutan. Bisakah karena perbuatan manusia? Bisa. Sangat bisa, memang dibakar kan gitu ya. Oke, jadi ini yang merusak lingkungan dikatakan alam itu yang asli sebenarnya cuma 3. Gunung meletus, angin, tsunami. Ini memang manusia nggak bisa hanya mengatasi akibatnya gitu dok. Nggak bisa menunda. Jadi manusia nggak bisa, oh gunungnya tak bikin nggak meletus, kan nggak bisa. Kalau banjir Pak bisa. Oh walaupun hujan deras saya nggak harus menghindari banjir, caranya sungainya dibersihkan kan gitu kan. Terus ada serapannya, rumahnya nggak boleh banyak, harus ada tanah kosong, nggak banjir sudah kan begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini perbuatan manusia. Sudah jelas kalau ini ya. Pembukaan atau pengubahan lahan. Nah, dulu kamu belum lahir, itu ya, di Taman Dayu itu, yang naik ke atas sana, itu dulu itu hutan ya. Jadi saya masih SD itu hutan. Tanaman apa yang paling banyak? Kapuk. Tahu kapuk, Nek? Tahu kapuk? Randu itu ya. Kemudian ketika itu dirubah jadi perumahan, jadi apa Taman Dayu itu, jadi golf, jadi apa, kan pohon-pohonnya tinggi nggak ada, sehingga air itu langsung ke sungai. Kalau hujan di sungai langsung dikirim ke Bangil sana. Makanya setiap tahun kita sekarang Keraton, Bangil itu kalau hujan deras pasti banjir, pasti sudah. Karena
tanah yang di atasnya, pandaan ke atas itu lahannya diubah jadi golf, jadi apa. Itu contoh di kita. Kemarin contohnya di Jakarta ada ya, di mana Bogor Puncak dipakai rumah, Jakarta nerima banjirnya. Siapapun gubernurnya ya pancet seperti itu nanti. Oke. Kemudian perbuatan manusia yang kedua apa? Intensifikasi pertanian. Apa intensifikasi pertanian itu? Pertanian dipermodern. Kalau dulu bajak pakai sapi, sekarang bajak pakai apa, Nak? Halo? Traktor. Traktor. Nah, ini merusak itu. Merusak pakai traktor itu ya. Traktornya dijalankan pakai apa? Bensin. Bensin. Pakai mesin. Menghasilkan apa mesinnya? Kalau pakai bensin? Polusi, begitu ya. Kalau dulu pakai sapi, sapinya paling ngentut kan gitu saja. Gak bahaya untuk tanah kan gitu. Jadi pertanian modern ini merusak. Apalagi pupuk. Mungkin kamu akan tanya ke saya, Pak, pupuk itu kan untuk menyuburkan tanah. Nah, apa jeleknya pupuk? Nah, nanti tanah itu bergantung pada pupuk. Begitu pupuknya nggak ada, sudah. Terus apa lagi? Pupuk itu menyuburkan tanah tapi membunuh ya. Kalau nggak percaya tanah cacing itu kamu tanya. Cing, kalau pupuknya banyak itu kamu nyaman tahu gitu ya. Pak kok bertanya begitu ya, maksud saya begini, kamu ambil cacing tanah, kemudian kamu taruh di ember, kemudian kamu kasih pupuk, nanti kamu akan tahu kelonjotannya cacing tanah itu mati nanti kan gitu ya. Pestisida, apa Nak pestisida itu? Halo? Apa pestisida itu? Halo? Siapa yang tahu? Apa pestisida itu? Halo, siapa yang tahu apa pestisida itu? Obat. Obat. Jadi obat-obatan yang digunakan di dunia pertanian. Nah, itu. Apa Pak jeleknya obat? Obat itu nggak bisa hancur, nggak bisa terurai. Jadi, misalnya begini, apel ya disemprot dengan bahan kimia. Nanti itu nggak bisa terurai. Masuk meresap di apel, kemudian nanti kamu makan, maka bahan kimianya masuk ke tubuh kita. Itu jeleknya obat-obatan itu ya. Memang serangganya mati, tapi bahan kimianya itu nggak hilang. Jadi bahan kimia itu jatuh ke alam itu seperti plastik, nggak bisa terurai. Nanti akhirnya ngumpul di manusia gitu ya. Nah, kemudian perbuatan manusia yang paling merusak ini nanti eksploitasi sumber daya alam. Mengeduk menggunakan sepuas-puasnya ini. Ini eksploitasi ini yang ini. Jadi alam dieksploitasi gitu. Oke? Sampai di sini ada yang bertanya? Halo? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, jadi inilah perbuatan manusia. Jadi pelajaran ini nggak cuma diketahui saja, tapi dijalankan ya. Dijalankan apa maksudnya? Contohnya nomor 3 ini, kamu jangan sampai mengeksploitasi. Mengeksploitasi apa Pak? Apa saja, tumbuhan, hewan, termasuk dirinya sendiri, jangan dieksploitasi. Apa? Belajar, tulinan nggak ada batasnya. Kelayapan sekian jam, ya ada waktunya ya. Contohnya orang naik sepeda motor, orang naik mobil aja ada batasnya. Di tol itu dibuatkan namanya rest area. Ditulis di tol itu ya sepanjang jalan. Anda kalau sudah nyetir 2 jam silakan istirahat begitu. Karena kalau enggak nyelewat nanti, itu namanya eksploitasi gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Halo, gambar apa Nak ini? Halo, gambar apa ini? Penebangan. Nah, kalau dimasukkan sini, masuk yang mana?
Eksploitasi. Jadi ini di Kalimantan ya, di Kalimantan. Saya kebetulan tahun 1986 sampai 1991 itu hidup di Kalimantan. Jadi saya pernah ke sini, melihat langsung bagaimana orang menebang hutan, gitu ya. So enaknya sudah nggak ada yang ngawasi. Siapa yang ngawasi? Wong ini kalau dari kota itu masuk itu 3 hari baru nyampe, gitu ya. Nah, jadi di hutan itu, waduh, itu kesadaran orang saja sudah seenaknya orang itu ya mengambil itu di Kalimantan itu. Nah, tahun ini merasakan akibatnya. 11 kabupaten kemarin tenggelam itu ya di Kalimantan Selatan. Nah, saya pernah di sana ya dulu 5 tahun. Oke, berikutnya kabar apa nah itu? Halo, kabar apa? Udara. Udara, ada apa ini? Polusi. Polusi dari apa ini? Dari mana? Pabrik. Pabrik ya. Kita tahu bahwa kita ini sekarang ada di zaman industri. Dulu waktu kecil saya pabrik itu jarang. Sak Pandaan itu pabriknya 2 anak dulu, Sak Pandaan. Gak ada pabrik. Saya waktu SD. Pabrik apa? Pabrik es di Pateguan itu, sama pabrik tenun tekstil di Kasri itu, di Sumberjo itu ya, pabrik es itu. Yang lainnya nggak ada waktu saya SD. Sehingga waktu saya SD dulu sungai-sungai itu bersih, mandi seenaknya gitu. Nah, akibat pengetahuannya maju, orang hidup tidak dari pertanian, dari industri, mendirikan pabrik lah, ini sudah apa, asap ini ya. Nah gitu. Oke, saya teruskan. Oke, saya ulang ya, bentar. Tadi ada, nah ini apa asap itu? Nah, yang paling banyak kandungannya namanya CO2. Apa jeleknya CO2? Nanti saya perlihatkan di animasinya. Oke. Nah ini. Oke, ini sudah. Gambar ini sekarang. Apa nak ini? Halo? Halo? Sampah. Inilah produk kehidupan modern. Menghasilkan sampah. Kalau kehidupan kuno, Pak, nggak ada sampah. Nggak ada sampah kuno itu ya. Apa buktinya? Ah, saya beli nasi pecel itu. Dibungkus pakai apa? Daun jati. Ini kuno. Kemudian dikemanakan? Dibuang. Dapat 1 minggu, hilang daun jati jadi tanah. Sekarang kita beli apa-apa, bungkusnya apa, nak? Plastik. Plastik. Nah, Indonesia sudah dinobatkan menjadi pembuang plastik ke pantai nomor 1 seluruh dunia. Saya ulang, jadi Indonesia ini dikatakan negara yang pantainya paling kotor. Jadi orang Australia itu kalau membersihkan pantai, di sana ada sandal jepit, dia akan, mohon maaf, misu-misu. Karena apa? Itu orang Indonesia gitu. Loh kok bisa gitu, Pak? Iya, dipastikan karena orang Australia nggak akan pakai sandal jepit. Jadi kalau di pantai itu di Australia sana ada sandal jepit, dari Indonesia, nak. Gitu. Sandal jepit itu kan karet plastik kan gitu ya, itu pencemaran. Oke, saya ulang, saya teruskan. Nah ini macam-macam pencemaran ya. Nah, jadi ini pabrik tadi. Ini gambar apa, nak? Karena kurang jelas. Gambar apa? Pas yang saya tunjuk ini. Halo? Halo? Polusi. Iya, ini polusi. Udara oleh asap. Ini yang sedang saya tunjuk ini apa ini? Kelihatan nggak? Bus. Nah, bus ya. Kalau kamu lihat bus, truk itu ya, knalpotnya, asapnya nggak putih begini kan ya? Asapnya kan hitam.
karena dia nggak minum bensin tapi minum solar kan gitu kan ya. Nah, kalau kamu, saya doakan kamu kaya ya semuanya, amin. Halo. Amin Pak Ustaz. Nah, supaya apa? Nanti kamu bisa ke luar negeri. Amin. Amin. Ke luar negeri nanti tahu bedanya ya. Saya pas di Tokyo itu 10 hari melihat bis ini nggak ada asapnya, nak. Dingin, Pak. Bukan karena dingin ya. Terus saya dari Tokyo itu ke Fujiyama itu naik kereta api. Saya lihat kereta api nggak mengeluarkan asap. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Karena mereka nggak pakai solar, nggak pakai bensin. Mobilnya pakai apa nak sekarang? Negara maju itu. Halo? Listrik, Pak. Pakai listrik. Keretanya juga pakai listrik. Jadi nggak ada ini. Jadi saya naik kereta dari Tokyo ke Gunung Fuji itu. Suara keretanya halus. Kemudian nggak ada asap, nyaman begitu ya. Udaranya bersih begitu. Nah, kalau di kita kamu naik sepeda motor dari Pandaan ke Malang, pas di Sentul situ banyak truk, mukamu nanti ya dilihat di kaca hitam semua itu nanti kan, makan ini yang gitu. Oke, nah sekarang perhatikan yang bawah ini. Apa yang bawah? Ini tanaman merana. Loh, kok merana? Karena tanaman ini airnya di sini berubah. Jadi air hujan itu mestinya normal, karena campur dengan asap menjadi apa yang disebut hujan asam. Sehingga susunan kimia airnya berubah, maka tanamannya ini mati seperti ini. Itu namanya hujan asam akibat dari pencemaran. Oke, kita lihat sekarang supaya nggak bosan animasi akibat pencemaran ya. Oke, dilihat. Nah, nih saya dahulukan hujan asam. Nah, ini bisa dilihat ini nak. Halo. Oke. Pertama ada pertanyaan ini. What is an acid? Apakah asam itu? Gitu. Dijawab oleh A dia. chemical compound that dissociates, breaks up, and forms hydrogen ions, H plus Saya ions, matikan in a dulu. solution is called an acid. The more acidic the solution, the higher Halo? Suara saya bisa didengar apa enggak? Halo? Oh, nggak bisa. associates in water to form H plus and HSO. Halo, suara saya bisa didengar apa enggak? Thus liberating hydrogen ions in the water solution. Bisa. Kalau ini saya matikan, suara saya nggak bisa didengar ya? Oke, berarti ini harus pH less dinyalakan. than 7 are considered acids. Oke. The higher the hydrogen ion concentration, the stronger the acidity, and a chemical compound that dissociates, breaks up, and Halo, forms hydrogen ada apa? H plus ions in a solution is called an acid. Oh, nggak ada yang gabung. Oke. The more acidic the solution, the higher its concentration of hydrogen ions. Sulfuric acid, H2SO4, one of the major acids found in acid rain, dissociates in water to form H plus and HSO4 minus Saya hentikan ions. dulu. Oke. Bisa dilihat ini ya? Halo? Halo? Bisa. Oke, kalau bisa dilihat saya terangkan. Apakah asam itu? Gitu. Asam itu nak, misalnya air dikatakan asam gitu. Sungai dikatakan asam, makanan dikatakan asam gitu. Misalnya ya, apa asam itu? Sesuatu yang mengandung H+ sangat banyak. Nanti ditanyakan juga ke guru kimia ya. Di kelas kalian siapa yang ngajar kimia? Halo? Siapa yang ngajar kimia di kelas kalian? Siapa? Wima. Nanti ditanyakan ya asam itu. Oke, nanti ditanyakan. Asam itu apa? Sesuatu yang mengandung H+ banyak. Nah, air itu dikatakan asam kalau H+-nya banyak. Terus air itu dikatakan basa kalau OH-nya banyak. Air itu dikatakan netral kalau H+ dan OH- itu imbang.
Nah, untuk tubuh kita diminum, untuk tumbuhan diserap oleh akar, air itu harus netral, nggak boleh asam, nggak boleh basah. Nah, sekarang bagaimana air itu menjadi asam? Kita lihat rumus bawah ini. Rumus bawah ini. Halo, siapa bisa baca ini? Silakan dibaca. Apa ini, Nak? Halo. Silakan, halo. Siapa yang bisa baca bawah ini? Halo. Ya, silakan dibaca. Apa ini? Yang mana, Pak? Ini yang bawah yang sedang saya tunjuk ini. H2SO4. H2SO4. Ini namanya asam sulfat. Jadi nanti kalau di udara itu ada belerang dari pabrik, kemudian air hujan turun campur ini, maka air hujannya dari asam, begitu penjelasannya ya. Oke, sekarang saya ganti ini. Acid precipitation results mainly from sulfur dioxide and nitrogen oxide yang barusan that saya react omong with itu. water in the air. Jadi pabrik mengeluarkan sulfur, belerang, mengeluarkan nitrogen, gitu. Kemudian air hujan kecampuran ini. Jadi air hujan itu mestinya H2O murni, karena di udara ada asapnya pabrik yang mengandung gas belerang, gas nitrogen campur itu nanti. Sehingga air hujan yang turun di sini tidak murni lagi. Itulah namanya hujan asam gitu. Jadi kalau ditanya apakah hujan asam gitu, ayo siapa yang bisa jawab? Halo, silakan, siapa yang mau jawab? Apakah hujan asam itu? Halo, siapa yang mau jawab? Oke, saya tunjuk nama. Zainul Abidin. Halo, Zainul Abidin. Halo, Pak. Oke, kalau ada yang bertanya, apakah hujan asam? Tolong dijawab menurut pengertian ini. Apa nak hujan asam itu? Hujan yang bercampur dengan belerang dan nitrogen. Nah, jadi hujan yang bercampur dengan belerang dan nitrogen. Apa cuma belerang tok, nitrogen tok? Tidak. Jadi gampangnya ini kita ganti. Hujan, air itu yang bercampur dengan zat yang pencemar di udara. Sehingga nanti airnya yang jatuh ke tanah ini, jatuh ke bumi, tidak murni air. Mengandung CO2, sulfur, pokoknya mengandung pencemar udara. Gitu ya. Maka nanti airnya disebut hujan asam. Gitu ya. Oke, berarti udah ngerti sekarang. Strong acidity can break down the molecules of living organisms. Even if molecules remain intact. Ini akibat hujan asam, ya. Apa? Mematikan kehidupan di air ikan, membunuh ini. Makanya ini daunnya digambar layu ke bawah begitu, bukan tegak ke atas. Nah, ini akibat mengkonsumsi air yang berasal dari hujan asam begitu. Sekarang perhatikan ini. These maps show the average pH of annual precipitation in the US in 1955 and 1990. Click on the button to compare maps. Ya. These maps show the average pH of annual precipitation in the US in 1955 and 1990. Click on the button to compare maps. Oh, nggak bisa ini. These maps show the average pH of annual precipitation in the US in 1955 and 1990. The black dots on this map indicate the location of the major human sources of pollutants. Nggak bisa dimainkan yang dua, cuma begini, yang dua. Saya kecilkan volumenya supaya kamu nggak terganggu. These maps show the average pH of annual precipitation in the US in 1955 and 1990. Click on the button to compare maps. Kalau segini suara saya bisa didengar apa enggak, Nak? Halo?
Bisa. Bisa, oke. Kalau suara saya bisa dengar, saya bertahan seperti ini. Gini ya, hujan asam itu kejadiannya sudah nyata, bukan karangan. Apa? Ini contohnya, ini peta ini di Amerika. Ini sudah diteliti karena di Amerika itu sangat industri dibanding kita, sehingga udaranya lebih kotor, maka airnya lebih asam. Jadi ini peta-peta di Amerika. Terus ini nanti kamu akan diajari di kimia itu ya. Asam itu ada ukurannya, ada angkanya. pH namanya 4,1, 4,2. Nah, jadi tanah-tanah di Amerika ini rata-rata sudah asam semua. Kalau saya ditanya, ini nanti dicek di pelajaran kimia, berapa Pak pH yang netral? 7. Nah, di Amerika ini ternyata yang 5 ini, yang lain di bawah 5 semua, padahal 5 itu masih asam. Itu contoh di Amerika ya. Contoh lain lagi ini juga di Amerika. Jadi hujan asam itu bukan karangan, itu sudah terjadi, gitu ya. Oke. Nah, jadi kita sedang bahas pencemaran, ya. Salah satu pencemaran itu pencemaran udara. Terus pencemaran udara tadi, salah satunya membawa akibat apa, Nak, tadi? Halo? Halo? Menimbulkan akibat apa tadi pencemaran udara ini? Hujan asam. Hujan asam, gitu ya. Bentar. Jadi menimbulkan hujan asam. Nah, kalau kamu nggak paham apa sih Pak akibatnya hujan asam, nah, saya angkat dari kehidupan sehari-hari. Kalau kamu punya sepeda motor, kemudian kehujanan, pulang sekolah kehujanan, besok pulang sekolah kehujanan, terus nggak dicuci lagi. Setiap kali begitu nggak dicuci, apa yang terjadi, Nak? Berkarat. Berkarat. Buki nayeng. Nah, begitu. Itu contoh kerusakan akibat hujan asam. Oke, itu contoh dari jeleknya pencemaran udara. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pencemaran. Sekarang kita mau menjelaskan definisi pencemaran. Nah, saya minta Naura. Halo, Naura. Iya Pak. Oke, tolong dibaca ini. Poin 1 ini pengertian pencemaran. Dibaca, coba. Masuknya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun atau rusak. Nah, itulah sudah sampai di situ. Itulah pengertian pencemaran. Jadi yang dibaca Naura tadi itulah pengertian pencemaran apa? Makhluk hidup masuk ke suatu tempat atau zat atau energi masuk. Terus kalau masuk itu apa pencemaran? Enggak, ada ini ketentuannya. Sehingga kualitas lingkungan turun atau rusak. Jadi kalau ada benda masuk, kemudian benda itu merusak di lingkungan, maka itu sudah pencemaran. Kalau benda itu nggak merusak, bukan pencemaran. Itu pengertian pencemarannya. Sekarang perhatikan. Apakah nanti pedomannya nggak ada, itu ukurannya? Ada. Zat yang disebut mencemari. Ini ukurannya. Jadi misalnya kamu meludah. Apakah meludah itu pencemaran? Maka pedomannya 2. 1, jumlahnya berlebih. 2, berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Saya ulang ya. Ada orang meludah. Apakah itu pasti disebut pencemaran? Nah, maka pedomannya 2 ini. Jumlahnya berlebih, berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Oke, sekarang saya mau tanya. Devina. Halo, Devina? Halo, Devina? Nggak nyaut, mungkin gangguan jaringan. Lailia Vinda. Halo, Lailia Vinda?
Iya, Pak. Oke, ngikuti ini tadi ya. Iya. Oke, sekarang saya tanya, nak. Kalau ngikuti ya, saya ulang sebentar. Pencemaran itu apa? Masuknya zat ke suatu tempat. Apakah itu pasti disebut pencemaran? Ada pedoman. 1. Jika jumlahnya berlebih, jika berada pada tempat dan waktu yang tidak pas. Nah, sekarang saya tanya. Ya, saya tanya. Jika ada orang bekerja di sawah, katakanlah sedang mencangkul, kemudian dia meludah di sawah itu. Apakah itu pencemaran? Ayo dijawab. Tidak kalau jumlahnya tidak berlebihan. Ya, itu ya. Kalau di sawah tidak, karena tempatnya memang tanah, kan gitu. Terus orangnya cuma 1-2 yang enggak. Di sawah bisa pencemaran. Peludah. Kalau orangnya misalnya 10.000, nah gitu ya. Itu ya. Ngerti maksudnya ya? Sekarang masih tetap kamu saya tanya. Ada siswa di kelas. Kelasnya sedang belajar. Kelas ya. Siswa tersebut mohon maaf ngentut. Apakah itu pencemaran? Pencemaran. Karena di kelas ya, terus ruangannya sedikit itu. Kalau dia di lapangan, nah ngentut nggak pencemaran. Luasnya hebat, ngentutnya cepat hilang kan gitu. Jadi begitu ya pencemaran itu ya. Oke, sudah paham? Saya ganti sekarang. Nah, inilah pencemaran udara. Apa zatnya? Karbon dioksida. Dari mana ini? Kalau kamu bakar benda, anak laki-laki rokokan itu niup ini. Apalagi asap pabrik, asap mobil, gitu. Lampu cerobong, lampu minyak itu ya. Nah itu pencemaran semua, pembakaran itu CO2. CO sama dengan CO2 asalnya. Dari mana? Dari pembakaran. NO ini nitrogen. Ini juga sisa pembakaran juga. NO2 nitrit, NO3 nitrat, gas belerang. Nah ini semua ini. Saya mau ini. CH4 itu metana. CFC ini klorofluorokarbon. Nah, yang pertama saya tekankan ini. Apa CFC ini? Nah, ini. Kalau kamu pakai parfum yang nyemprot itu ya, yang kamu pijit, kemudian keluar, itu pakai CFC. Terus AC itu pakai CFC. Kulkas pakai CFC. Kalau di AC, di kulkas ini diberi nama dagangnya itu freon, gas freon. Nah ini ya CFC itu. Jadi parfum itu pakai ini. Pak, ada Pak parfum yang nggak pakai CFC? Ada nak. Ada yang tidak CFC. Apa? Parfum yang bungkusnya itu tidak gembreng. Tidak gembreng. Coba dilihat. Gambar saya kelihatan ya sekarang? Halo? Halo? Oke, saya sedang pegang apa nak? Gelas. Nah, kalau kamu beli parfum ya, yang bungkusnya seperti ini, itu nggak pakai CFC. Biasanya kalau dipijit itu tidak ngegas tapi nyemprot. Itu parfum yang benar. Dan itu biasanya mohon maaf harganya mahal. Tapi kalau parfumnya ini terbuat dari kaleng, nah, itu biasanya CFC. Sebentar ditunggu saya ambilkan ya. Ambilkan. Bisa dilihat ini yang sedang saya pegang. Halo? Nah ini. Nah preng gembreng begini. Ini pasti dari CFC itu. Gitu ya.
Kalau yang gelas begini, ini tidak, gitu ya. Oke, saya kembali ke ini ya. Ini. Nah, jadi itu CFC. Kemudian CH4 apa? Gas juga ini namanya metana. Ini dari apa ini? Macam-macam. Kalau ada sapi bersendawa, mengeluarkan rumput yang ada di perutnya, dikeluarkan lagi ke mulutnya, dikunyah, itu mengeluarkan gas ini metana. Metana ini kalau ditampung itu jadi LPG itu ya. LPG itu kompor gasmu itu ya, itu. Nah, ini kalau ke udara, nah ini membawa akibat gitu. Oke, inilah contoh penyemaran udara gitu. Ini jam berapa nak? Halo? Halo? Terus mau jam berapa? Saya sampai jam berapa? Jam 9? Iya. Oke, nanti kalau terlalu lama kasihan kamu juga, oke? Saya hentikan sampai di sini ya pelajarannya ya. Ini jam 8.42. Habisnya saya jam 9. Saya nambah sedikit ini. Apa sih jeleknya CFC sama ini sama metana tadi. Perhatikan. Gambarnya dilihat ini ya. Halo? Oke, habis ini selesai sudah pelajarannya. Perhatikan. Ini gambar apa, nak? Halo? Tahu? Bumi. Jadi ini gambar bumi, ini nanti atmosfer. Saya klik atmosfernya ya. Nah, jadi ini bumi, atmosfer itu berlapis-lapis begini. Nah, gitu. Jadi atmosfer berlapis-lapis begini. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, perhatikan atmosfer saya klik. Tolong saya minta untuk dijawab ini ya. Lailatul Mufidah. Halo, Lailatul Mufidah. Halo, Lailatul Mufidah. Macet. Ahmad Reza Alvin. Halo, Ahmad Reza Alvin. Macet, mungkin yang kere gitu. Anggi Mei, halo. Halo. Reza tadi bisa tak? Halo Reza. Halo. Reza trouble Pak. Oh, trouble, nggak apa-apa. Ini kamu yang ngomong itu siapa? Tua. Ya, Abdullah, ya sudah Abdullah wis yang ada. Perhatikan. Atmosfer gas. Kamu baca sampingnya ini Abdullah. Pertanyaan saya, secara normal di atmosfer itu ada gas apa dan berapa jumlahnya? Halo Abdullah. Nitrogen 78%, oksigen 21%. Nah, nggak tahu 1%, nggak apa-apa. Jadi begini ya, di udara itu ada nitrogen 78% normal. Terus ada 21% oksigen normal. Terus ada gas kecil-kecil yang lain 1%. Sudah, itu udara yang normal. Maka nanti kalau di udara itu ditambahi zat lain penyemaran, contoh metana, contoh karbon dioksida, contoh gas air, contoh nitrogen, itu nggak boleh ada. Kalau ada Pak, nah kalau ada perhatikan ini ya. Nah ini kalau ada, ini ceritanya kalau ada. Nah ini matahari. Matahari itu mengirimkan cahaya dan panas ke bumi. Berikutnya, nah terus cahaya dan panas itu nanti diterima oleh bumi,
panasnya akan dipantulkan lagi ke atas. Berikutnya, nah, jika atmosfer ini normal, maka panas yang dipantulkan itu amblas ke atas. Tapi jika atmosfer ini diliputi zat-zat pencemar, maka panas yang dari bumi itu naik dihalangi oleh gas metana, gas apa saja, sehingga panasnya balik ke bumi lagi. Sehingga buminya tambah panas, disebut pemanasan global atau global warming, begitu. Nah, sampai di sini pertemuan yang datang nanti saya melanjutkan ini, karena ini belum saya klik ya. Nah, masih ini belum gitu. Oke, ini saya batasi supaya nggak terlalu banyak. Oke, jangan keluar dulu, saya mau lihat absen ya. Halo, saya lihat absennya dulu. Ya, bentar, saya mau lihat absen dulu. Nah, nanti kasihan kalau masuk dianggap nggak absen. Nah, ini contohnya belum saya catat, Salman Doni. Bentar dulu ya, sabar. Salman Doni. Yolandita sudah, ini sudah tadi. Maulida Laila, ini belum tadi. Maulida Laila. Bentar ya. Maulida Laila. Kenya tadi sudah. Sudah. Dian Eka ini tadi belum saya catat. Dewi Nur belum juga, belum saya catat pastinya. Oke, saya mau cari nama Firda. Kok nggak ada Firda? Oke, saya cari di sini. Firda. Oh, ada Firda. Saya mau cari nama Inge. Inge tadi masuk apa enggak ya? Halo? Inge banyak rusak, Pak. Oh ya, Inge enggak ada itu. Terus Muhammad Ananta. Ananta izin, Pak. Izin, oke. Berikutnya Kelvin Bagaskara. Nggak ada ya Kelvin. Kelvin nggak ada. Oke. Terus Rumaisa nggak ada. Tolong kalau ada bilang ya. Nggak ada Rumaisa ini. Berarti yang nggak masuk Kelvin, Rumaisa, Setianur. Setianur nggak ada juga. Oke. Kalau nggak ada yang komplain berarti itu. Oke. Bentar dulu ya. Jadi pertemuan saya cukupkan sampai di sini. Babnya ini belum selesai. Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Kita akan ketemu yang akan datang untuk melanjutkan bab ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.